أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolak. Baik, di ayat ini kelihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru Bani Israel untuk mengingat dua hal ya. Satu, mengingat nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel dan nikmat dilebihkannya Bani Israel atas kaum yang lain di masanya. Kira-kira Ustadz Deden mau tekanan di mana nih tafsirnya dari ayat 47 ini? Setelah itu kira-kira Kang Boni apa komennya? Pada ayat ini Allah mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Tapi nikmat-nikmat ini lebih kepada sifatnya materi atau tampak. Berbeda dengan sebelumnya, yakni perintah-perintah Allah, misalkan untuk mengingat nikmat, tetapi nikmatnya itu berupa nikmat perjanjian dengan Allah, berupa menunaikan janji dan lain-lain. Tetapi di sini nikmat yang duniawi, karena kelihatannya Bani Israel ini akan lebih mampu atau lebih bisa diingatkan tentang nikmat-nikmat yang terasa secara fisik. Dan ketika Allah mengatakan Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, diperintah untuk mengingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka wa anni faddaltukum 'alal alamin. Nah, dari nikmat yang diberikan itu ada nikmat yang menonjol dan dirasakan oleh mereka, yaitu mereka dilebihkan di atas umat yang lain di masanya itu. Baik. Kang Boni ada komen atau ada pertanyaan mewakili Dewan Perasaan pemirsa semuanya? Ngebold aja paling nebelin berarti ayat ini lebih mengingatkan kepada nikmat materi, nikmat yang tampak. Berarti gitu ya Ustaz Deden ya? Iya. Baik. Kita masuk ke ayat 48. Silakan Ustadz Deden, kita perhatikan di sini setelah mereka diminta untuk mengingat nikmat Allah lalu diperintahkan wattaqu yauman, dan takutlah kamu pada hari. Nah, ini setelah diingatkan soal dua nikmat di atas, nikmat pembuka nih ya. Karena nanti setelah ini kita akan membahas dari ayat 49 sampai 60 10 nikmat Allah kepada Bani Israel. Secara detail ada 10 nikmat Allah nanti dari ayat 49 sampai ayat 60. Nah, tetapi dua ayat di muka ini menjadi pembuka secara keseluruhan. Jadi diminta mengingat nikmat, terutama mereka dilebihkan dari kaum yang lain,
Tapi pada saat yang sama, wattaqu yauman, dan takutlah kamu pada hari yang bagaimana? Ada 4 karakter hari yang harus kita takuti itu. 1, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Di sini Bani Israel memang satu kaum yang sangat mengagungkan nenek moyang mereka. Di sini diingatkan pada hari itu nggak berlaku tuh. Kalau istilah dulu surat sakti atau ada istilah KTBLC atau rekomendasi, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, walau hanya dengan surat atau rekomendasi. Yang kedua, di hari itu wala yuqbalu minha syafa'ah, dan syafaat pertolongan apapun bentuknya tidak dapat diterima. Kecuali di sini adalah syafaat Rasulullah kepada orang beriman. Sementara syafaat yang difahami oleh Bani Israel bahwa mereka bisa saling merekomen satu sama lain atau bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa di dunia ini karena sudah mengadu kepada sang Bapa barangkali untuk pengampunan dosa, pada hari itu tidak ada lagi. Yang ketiga, harus hati-hati hari yang akan kita hadapi itu adalah karakternya wala yu'khadhu minha adlun, dan tebusan apapun darinya tidak diterima. Tidak ada lagi tebusan atau pengembalian yang bisa membebaskan dari siksaan di hari itu. Dan yang paling mengerikan adalah yang terakhir ini, walahum yunsarun, ketika 3 di atas sama sekali sudah putus asa, maka tinggal 1, Allah pada hari itu yang menguasai hari itu. Maliki yaumiddin sudah tegas mengatakan walahum yunsarun. Ini garis besarnya. Kira-kira Ustaz Deden, apa tekanan yang mau ditekankan dalam tafsir di ayat ini? Tekanan kepada tidak bernilainya nikmat-nikmat duniawi. Ketika nikmat-nikmat itu tidak jadi sarana untuk mengingat akhirat, tidak jadi sarana untuk beribadah kepada Allah. Bani Israel ini dikenal sebagai bangsa yang mengaku sebagai bangsa yang dicintai Allah. Dalam surah Al-Maidah disebut wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka mengatakan, Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami adalah anak-anak lelaki Allah dan kami adalah para kekasih Allah. Klaim ini agar mereka dengan keyakinannya bisa menghindar. Nanti di hari kiamat, apapun dosa mereka, mereka akan diselamatkan oleh Allah. Dalam ayat yang lain nanti akan dibahas, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Bahkan mereka mengatakan, andai pun masuk neraka, paling beberapa hari saja di nerakanya katanya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa apa yang selama ini menjadi pegangan Bani Israel ini tentang pernyataan mereka dan keyakinan mereka sebagai bangsa yang dimuliakan Allah dan dilebihkan, itu tidak ada artinya pada hari kiamat nanti. Karena hari kiamat itu ternyata la tajzi nafsun an nafsin syai'a dan seterusnya. Terima kasih Ustaz Deden. Kang Boni, ada yang mau dibol? Ini luar biasa. Sekaya-kayanya manusia tidak mampu menahan azab Allah ketika di akhirat. Berarti gitu kali ya, Abi? Ya. Jadi di sini Kang Boni betul-betul ada komparasi yang jauh berbeda. Bani Israel berpikir ketika di dunia nanti akan ada negosiasi sebagaimana mereka dapatkan di dunia ini di akhirat kelak. Ayat ini tegas bahwa ingat ya, apa yang kamu sangka di dunia ini bakal ada rekomendasi, negosiasi, keringanan,
mentang-mentang anak Tuhan dan segalanya, itu sudah nggak ada lagi nanti di sana itu. Nggak ada orang dalam berarti ya? Nggak punya. Iya. Nggak punya orang dalam. Iya. Termasuk kayak bapak, maksudnya kayak meskipun bapak kepada anaknya gitu Abi ya? Iya. Iya, kalau nggak ada hubungan keimanan di antara keduanya. Betul-betul kalau kufur kepada Allah seperti ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baik, saya kira patut kita sedikit diskusikan tadabur, kira-kira tadaburnya dari 2 ayat, 4748. Nih kira-kira nih, Ustadz Deden boleh menekankan lagi. Kan di awal diingatkan kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, dan nikmat mereka dilebihkan dari kaum yang lain pada masanya. Kalau sekarang kan kita ya harus bangga, kuntum khaira ummah, umat Islam menjadi umat yang terbaik gitu. Nah, itu pada masanya mereka dilebihkan. Nah, saat yang sama juga mereka diminta untuk mengingat-ingat ya, dari nikmat yang kuberikan ini, konsekuensinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan di akhirat nggak berlaku lagi nikmat yang ada di dunia ini. Semua berbeda situasinya. Kira-kira hikmah kehidupan apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Nikmat dari Allah, seberapa besar pun nikmat itu, termasuk nikmat diberikan hafalan Quran, nikmat diberikan paham Quran, itu bukan untuk disombongkan. Tetapi untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhirat. Kenapa? Karena hafal Quran di dunia nggak ada gunanya. Paham Quran di dunia nggak ada gunanya kalau hafalan dan pemahaman itu tak mampu menyelamatkan dirinya di akhirat. Dan tak lain itu adalah apabila nikmat itu tidak disombongkan, tetapi semakin banyak ilmu, semakin banyak anugerah dari Allah, maka semakin malu. Dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai manusia pilihan yang telah diampuni dosa-dosanya, sebagaimana dalam surah Al-Fatah, ternyata paling banyak tobatnya kepada Allah, paling banyak istighfarnya. Ketika ditanya oleh Bunda Aisyah, mengapa engkau bertaubat, kenapa engkau beristighfar padahal engkau telah diampuni dosa-dosa? Kata beliau, alastu abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Luar biasa. Jadi banyak mengingat nikmat Allah berarti ya, Ustaz Deden ya. Iya. Banyak mengingat nikmat Allah yang datang kepada kita, itu membuat kita seharusnya semakin dekat kepada Allah, semakin ingat kepada Allah. Termasuk kalau aku melihat kayak nikmat aku bisa mengenalmu, Kiai Haji Deden, itu adalah kenikmatan yang luar biasa, yang membuat aku bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi luar biasa, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Jadi kadang seminggu sekali itu kita nggak cukup ketemu, itu sebenarnya harus banyak pertemuan lagi yang bisa bikin aku jadi tambah kangen. Tapi bukan sama Ustaz Deden, kangennya sama Allah gitu, Masya Allah. Nah itu ini aku buat itu tadi sih. Jadi kalau ngelihat ini ya, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW ini berarti dilebihkan, berarti lebih lagi ya Ustaz Deden ya. Kalau sebelumnya mungkin Bani Israel itu lebih diutamakan dibandingkan kaum-kaum yang lain sebelumnya berarti ya. Gitu. Jadi ini hal yang luar biasa, apalagi nikmat iman dan Islam ini kan nggak sembarang orang bisa dapat juga, selektif juga berarti. Orang berbahagia setiap orang yang diberikan nikmat iman dan Islam, yang dengan itu dia bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang. Ini kalau buat saya baru kepikiran loh, tuh kalau coba kita bikin program dari pas yang tadabbur ayat pertama itu, kita ajak kaum milenial, setiap yang dibahas dihafalkan dan disetorkan. Wah itu mantap banget sebenarnya. Baik. Luar biasa. Saya melihat di ayat 48 ini, kita kan seharusnya takutnya sama Allah. Tapi Allah memberikan jembatan berpikir kepada kita, agar takutlah pada satu hari.
Jadi yang Allah jadikan sebagai media adalah hari di mana ada 4 kriteria itu. Saya kira ini wajib untuk kita renungkan, kita dalami. Untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetapi jangan berhenti takut kepada hari ini sebetulnya. Tapi takutlah kepada Allah Azza wa Jal yang merekayasa hari ini. Karena Allah tuh subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, tentu membuat syariat juga semua berdasarkan hukum kausalitas. Sebab akibat yang memuaskan logika manusia. Artinya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Tidak ada lagi. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Sedangkan syafaat pun tidak diterima pada hari itu. Pertolongan apapun, rekomendasi apapun. Wala yukhadhu minha adlun. Dan tebusan apapun darinya tidak ada. Dan puncak dari sini, disinilah Allah posisinya. Walahum yunsarun. Disinilah Allah sebetulnya. Jadi ketika kita diminta untuk takut pada satu hari, itu adalah harinya Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Inilah harinya Allah itu. Jadi para sahabat, memang terkadang kalau kita masuk pada logika, ayat ini terus terang, ini menghanyutkan logika kita dan melankolisme di dalam atau romantisme kita kepada pemikiran sangat nikmat. Tapi puncak dari ayat ini saya lihat, walahum yunsarun. Inilah puncak titik keputusasaan siapapun. Ketika harapan tidak ada lagi, no hopes. Sama sekali, tidak ada lagi. Mudah-mudahan 2 ayat pada malam hari ini mengingatkan kita tentang nikmat yang Allah berikan banyak sekali, tapi pada saat yang sama takutlah kepada Allah dalam menggunakan nikmat itu.